Babibu, bincang-bincang bersamamu. Bincang bersama bulan tamu dengan pembahasan ringan, menyenangkan, dengan tujuan tanpa pembodohan. Saya Alvin, dan bulan tamu kali ini adalah Mas Kelvin Firmansyah. Firmansyah sih. Mas. Kelvin Ferdinand Romadona. Biasanya dipanggil sahabat Kelvin. Gitu sih. Karena SPDI. SAG. Oh iya, SAG. Kalau di filsafat di Avi Tulungagung itu SAG Oh iya, gelarnya. bulan tamu kita kali ini yang acara ketiga, Mas. Oh, acara 3 ini ya. Jadi kemarin temanya pergerakan, itu Mas Ato, terus lalu yang tadi literasi, media Mas Gilang, dan yang ketiga sampai pada sampean pembahasan yang ingin kita bahas yaitu dialektika kepemimpinan. Mungkin nggak kita langsung spesifik tentang yang di tema yo, Oke. tapi yang jelas kita merembet ke kepemimpinan. Jadi dialektiknya antara kita berdua dan tetap teman-teman kader PMI dan manusia pada umumnya di sana yang bisa menilai. Boleh kritik, komen dan sebagainya. Boleh lebih baik. Kita langsung saja dengan pertanyaan, Mas yo. Oke, menurut sahabat, definisi atau apa itu kepemimpinan? Gitu, Mas. Sebelumnya saya sampaikan karena ini malam hari, selamat malam sahabat-sahabat semua, khususnya dari Ryan Jaludin Rumi. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Ayo. Bicara tentang kepemimpinan, tentu ada berbagai teori yang bicara tentang pemimpin. Tetapi dari sejauh ini, sedangkal pengetahuan yang sudah saya eliminasi dan saya pakai, saya terapkan, bicara tentang pemimpin dan kepemimpinan itu adalah dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Bicara tentang pemimpin, tentu dia adalah seseorang yang mengatur, menguasai kelompok atau lebih dari 2 orang, tentu itu. Nah, bicara tentang kepemimpinan sendiri, ini adalah daya kapasitas yang dimiliki oleh seseorang tertentu yang itu menjadikan daya tawar bagi dia untuk menjadi seorang pemimpin. Singkatnya seperti itu. Ya. Oke, dan BTW untuk teman-teman jangan lupa bahwa Mas Kelvin adalah mantan Dimas. Ya. Periode sebelum ini. Oke, Itu berapa itu berarti? Kalau sebelum ini itu berapa berarti? Periode berapa itu? sebelum Mas Rifki. Oh iya. Berarti katakanlah tahun atau periode tahun 2022. Periode 2022 ketika saya semester 3 dan 4 seperti itu. Berbicara tentang kepemimpinan, definisi yang sampean ajukan tadi seperti itu, Mas G. Iya. Pemimpin dan kepemimpinan. Terus gini, Mas, menjadi pemimpin kan nggak langsung jadi plek, Mas ya. Kayak misalnya adanya manusia kan ya harus butuh nikah dulu, setelah nikah ada panas-panasan di malam pertama, mungkin gitu ya. Terus lahir dan sebagainya, ada proses lah. Ya. Menurut sampean itu proses, kita membahas kepemimpinan, Mas. Proses kepemimpinan itu bagaimana, Mas? Ya. Tentu setiap orang itu pasti akan menjadi seorang pemimpin ya. Entah menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri secara individualis atau orang-orang atau bahkan kelompok-kelompok dan seterusnya. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin sendiri tentu dia harus diakui oleh banyak orang lah, agar dia dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin. Ya. Nah, tidak secara instan seorang itu dapat dikatakan sebagai pemimpin. Ya maka itu tadi Sponsor, Mas. Oh iya, sponsor ya. Nggak apa-apa. Ya memang inilah Gandrung dan inilah Tulungagung. Ya. Seorang pemimpin tuh nggak secara instan
dia itu hadir dan ada, tetapi melalui berbagai dinamika proses yang telah dia tempuh untuk menjadi seorang pemimpin yang layak. Begitu. Nah, bicara tentang dinamika proses, saya juga sedikit ada kritikan sih. Per hari ini saya memandang bahwasannya banyak kawan-kawan atau sahabat-sahabat itu memiliki keresahan. Nah, terkait organisasi, kepemimpinan, pemimpin atau komponen-komponen yang lain lah. Tetapi itu tidak dijadikan sebagai visi bersama. Maksud saya adalah eh, itu namanya proses gitu. Proses. Ya, itulah yang namanya dinamika. Setiap hal yang ada itu nggak selalu A, ada B, C, D, E dan seterusnya. Itu. Nah, fase-fase inilah yang harus dilalui kawan-kawan semua. Organisasi itu seperti apa? Kawan-kawan menjadi anggota, terus selesai menjadi anggota, baru naik ke taraf berikutnya, jenjang yang lebih tinggi menjadi pengurus. Maybe masih pengurus awal ya secara keseluruhan, tetapi nanti lanjut lagi menjadi pengurus inti dan bisa ditambah lagi juga bisa mencalonkan diri di seorang pemimpin. Nah, ini fase yang cukup panjang menurut saya. Ya, Ya. ketika dibicarakan juga ya. Dan saya kira menarik. Hey. Menarik, karena Anda sendiri adalah mantan di Fuad ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan fase-fase karena proses juga menyangkut langkah-langkah. Iya. Nah, boleh di-share Mas, betul Mas. Langkah-langkah sampean hingga bisa menjadi ketua di MAF tahun kemarin. Oke, ini berarti bicara tentang pribadi dulu akhirnya ya. Ya, Step by stepnya ya. step. Ya, tentu sangat disadari saya pribadi tumbuh di lingkungan Fuad, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yang digadang-gadang sebagai fakultas kemanusiaan dan fakultas para kaum pemikir. Saya dibesarkan di Fuad dan dipertemukan oleh berbagai kawan-kawan yang cukup progresif, bahkan juga senior-senior. Nah, bicara tentang organisasi, dulu juga pernah aktif di Sastra Jendra, terus juga di LPM Aksara, terus ya kebetulan juga dipertemukan dengan organisasi yang namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Iya, saya jadi teringat itu. Ada salah satu senior itu motonya yang dipasang adalah tidak ada jaminan keselamatan dalam pergerakan dan spiritual. Tidak ada jaminan keselamatan dalam hal intelektual dan spiritual kecuali di PM ini. Itu seingat saya. Ada salah satu senior. Ya, cukup turut menggugah kesadaran saya bagaimana dunia aktivis ini ya sifatnya adalah dinamis ya. Begitu. Nah, terus untuk di tataran internal atau intrakampus, saya juga bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Akidah Filsafat Islam atau yang disingkat waktu itu namanya masih HMJAFI. HMJ, iya. Kan baru tahun ini kan. Maaf, saya lupa HMJ-nya nggak kesebut. Baru berubah menjadi HMPSAFI. Proses di HMJAFI, terus itu saya nikmati, terus baru naik atau proses di Fuad atau Dewan Eksekutif Mahasiswa Fuad. Begitu. Itu prosesnya. Nah, inilah maksud saya kadang kawan-kawan itu di pertengahan itu sudah merasa lelah, letih, atau bahkan bahkan juga nggak merasakan nikmatnya atau indahnya dunia organisasi, terlepas dari ruang-ruang akademik ya. Organisasi ya Mas. Gitu. Nah, itu step-stepnya sih. Pemimpin ya, ini pemimpin organisasi, pemimpin suatu kelompok, golongan dan sebagainya. Ini Mas, kan ada ungkapan bahwa diri sendiri adalah kita, notabene adalah pemimpin dari diri sendiri. Nah, jadi kita ada spesifik. Nah, menurut sampean itu gimana Mas?
setelah bisa, atau kita harus tuntas dulu dengan memimpin diri sendiri baru bisa memimpin orang lain, atau dengan memimpin orang lain kita bisa memimpin diri sendiri. Nah, problemnya kan seperti itu Mas. Iya. Banyak. Menurut sampean gimana Mas? Sampai detik ini yang saya aminkan itu begini, Vin. Sebelum menjadi pemimpin yang besar itu kita harus tuntas di dalam diri sendiri, bicara mengenai spiritual, tingkat spiritual maupun bicara tentang emosional. Karena ini nanti pengaruhnya juga cukup besar. Karena dari sebuah organisasi nih ya, sebuah organisasi, letak dari pucuk kepemimpinan atau nanti dalam kebijakan-kebijakan tertentu yang dibuat oleh seorang pemimpin itu sangat berpengaruh bagi setiap anggota. Nah, pemimpin itu kan juga sebagai apa ya, seseorang yang dapat selain diidam-idamkan itu apa ya bahasanya ya, Dicari. bukan hanya dicari, tetapi dijadikan sebagai pegangan. Ya. Katakanlah seorang anggota dia kebingungan. Nah, di mana nanti ketika dia ingin mencari tahu akan kebingungannya, kecuali kalau jika tidak ke ketua, kan seperti itu. Iya. Gitu. Jadi harus benar-benar tuntas di problem internal secara pribadi, baru nanti dia tuntas, katakanlah dia satu step lebih bisa melangkah untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih besar. Iya. Setuju. Bahas dari diri sendiri lalu organisasi lah. Ini pertanyaannya rada jauh sih Mas. Tapi mungkin saya utarakan, penting nggak sih? Karena di lain sisi untuk kader PMI juga manusia pada umumnya, mahasiswa dan manusia lah. Setelah kita gini Mas, pertanyaan saya itu apakah proses dari kepemimpinan harus ke kelompok Mas? Maksudnya setelah kita tuntas untuk memimpin diri sendiri, kayak fase selanjutnya memimpin orang lain itu wis mesti gitu. Apa gak mesti Mas? Tentu tidak. Tentu tidak. Maksudnya adalah katakanlah bicara tentang pemimpin tuh nggak selalu indikasinya mengarah kepada seorang ketua ya. Seorang ketua. Iya. Ketika dia sudah tuntas dalam diri sendiri, itu sudah dikatakan sebagai seorang pemimpin. Tetapi dalam lingkup yang lebih mikro, yang lebih kecil gitu. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi, tentu banyak wadah. Ya kelompok ini saya tafsirkan sebagai wadah. Wadah. Seorang pemimpin itu punya karakternya masing-masing, punya potensi, bakat dan keminatannya masing-masing ya. Atau bahasanya sekarang itu passion. Ya. Nah, ya dia harus apa ya? Mengekspresikan itu, mengeksplor diri lewat apa? Lewat wadah-wadah yang sudah tersedia. Katakanlah begini, di dalam kampus kita nih, kampus Win 1 itu kan ada di lingkup UAT yang namanya PMII Ryan Jaludin Rumi. Nah, ketika teman-teman atau sahabat-sahabat, kawan-kawan yang ingin mencoba proses menemukan jati diri, dia cocok di mana, dia bisa mengupayakan meningkatkan daya intelektual ataupun kapasitas pribadi di mana, ya mungkin bisa nanti join atau gabung di PMI yang Jaludin Rumi, sehingga dia itu benar-benar bisa mengeksplor diri gitu. Ya akhirnya harus perlu untuk gabung ke wadah-wadah ini gitu. Wadah. Ini dan yang tetap paling penting adalah menjadi pemimpin diri sendiri. Betul, itu harus. Kan percuma kan, ketika tidak tuntas dengan diri sendiri, tetapi katakanlah maca repot, repot. Nah, bukannya dia itu malah memperbaiki atau membantu banyak orang, tetapi minusnya dia malah merepotkan banyak orang. Itu malah repot kan. Itu banyak kasus juga itu di kawan-kawan itu. Begitu. Berarti sampean idealnya sebagai pemimpin organisasi, entah itu presiden kan, mungkin Indonesia sebanyak, atau yang lebih khusus memimpin organisasi di mahasiswa, ini bagaimana Mas idealnya? Iya. Pertanyaan yang cukup menarik tentu ya, bicara seorang Tertarik saya. Tapi bukan pertanyaan saya manusia.
Maaf, saya kadang suka lupa. Iya, Mas. Bicara pemimpin yang ideal itu relatif ya sebenarnya. Heeh. Karena ada berbagai teori yang bicara tentang pemimpin yang ideal dalam suatu kelompok, negara, dan seterusnya. Tapi sejauh ini yang saya tafsirkan mengenai bagaimana sih kepemimpinan yang ideal, seorang pemimpin yang ideal itu seperti apa? Saya singkat itu, seorang pemimpin itu harus memiliki salah satu dari dua unsur. Unsur yang pertama Dua unsur. adalah kepemimpinan. Sifat-sifat dari seorang pemimpin itu seperti apa? Misal dia harus loyal dengan kawan-kawannya, anggota-anggotanya. Terus kedua juga dia bisa apa ya, untuk menggait banyak orang itu seperti apa. Nah, ini ciri khas dari seorang pemimpin yang karismatik. Oh. Ya, jadi ketika dia bicara A gitu, oh yang lain, oh iya ini sepakat ini saya. itu salah satu ciri khas pemimpin yang karismatik itu. Heeh. Nah, terus unsur yang kedua adalah kapasitas intelektual. Nah, seorang pemimpin itu saya menyederhanakan harus memiliki salah satu dari dua unsur ini. Buru-buru kalau seorang pemimpin itu punya duanya, nah ini cukup perfect, cukup sempurna. Katakanlah misal seorang pemimpin itu punya sifat kepemimpinan atau sikap kepemimpinan, meskipun dia dalam daya kapasitas intelektual agak kurang, belum terlalu cukup, nah itu nanti bisa dihandle oleh kawan-kawan yang lain itu. Begitupun sebaliknya, ketika seorang pemimpin itu punya kapasitas intelektual, ya dia tentu bisa memberikan sebuah konsep, ide, gagasan untuk teman-teman yang lain atau anggota-anggotanya untuk ikut mensukseskan. Nah, tentu ini juga yang disadari karena saya kurang setuju ya dengan model kepemimpinan yang terlalu otoriter, tidak memberikan ruang-ruang progres bagi yang lain, anggota yang lain. Yang saya aminkan adalah setiap dari kita tentu itu harus berjalan beriring, bukan digiring. Iya, Mas. Bukan digiring. Ya seperti itu. Jadi kayak pemimpin itu pengembala. Iya, Mas. Analoginya cocok tak Kak, cara pemimpin itu pengembala dan kita sebagai domba-domba. Bukan domba-domba yang tersesat tuh ya. Beda lagi. Domba-domba itu beda yang lagi. manut. Nah, ini berbicara domba-domba. Satu pertanyaan lagi, Mas. Menjadi domba-domba yang baik bagaimana? Maksud saya menjadi yang dipimpin, menjadi seorang anggota organisasi atau menjadi apa jenisnya, menjadi seorang anggota yang baik itu bagaimana, Mas? Atau memposisikan diri sebagai yang dipimpin? Oh iya ya, saya. Ataukah kita harus, kalau nggak gini kita harus gitu, Mas? Iya. Tentu menjadi seorang pemimpin yang baik pertama ya, dia nggak boleh anti kritik. Itu tentu, itu landasan pertama, dasar pertama itu. Gitu. Dan babibu juga gitu, Mas, anti kritik. Bukan anti kritik, Mas. Kritik boleh, Bos. Iya. Kritik boleh. Ya makanya anti kritik. Maaf saya itu. Saya motong. Maaf ya. Gak apa-apa. Ini kan dialektika kan? Dialektika. Perlu. Nah, kenapa seorang pemimpin itu tidak boleh anti kritik? Ya agar sebuah organisasi ini nanti menjadi ruang yang sifatnya dialektik. Jadi ada beberapa hal yang maybe bisa dikatakan kendala-kendala yang harusnya dievaluasi. Nah, nanti kan tertuju kepada apa sih kendala-kendala atau hal-hal yang sifatnya perlu untuk dievaluasi agar kedepannya lebih baik. Ya, itu. Terus akhirnya jatuhnya bagaimana sih anggota itu memberikan sumbangsih ya, agar menjadi yang anggota yang baik katamu ya. Yang baik. Ya tentu aktif. Ya aktif dalam dialog, mengikuti setiap pergulatan, baik perbincangan atau ide gagasan seperti itu. Nah, ditambah lagi selain aktif, dia juga minimal ketika memiliki keresahan yang ada dalam suatu organisasi,
atau seorang pemimpinnya, dia juga perlu untuk menyampaikan. Dan menurut saya itu juga harus, ya tentu, karena katakanlah kadang pemimpin itu juga apa ya, banyak salahnya juga. Maksud saya juga apa ya, refleksi diri. Ketika tidak ada yang mengingatkan, nah ini juga menjadi sebuah iklim atau atmosfer yang buruk nantinya dalam satu organisasi ini. Gitu. Ketika tidak ada yang mengingatkan, yang mengontrol, Nah, jangan salah mas, mengontrol. ya mengontrol dan Iya, mengontrol, Mengontrol. bukan mengkon. Nah, gitu lagi. Validasi. Satu lagi. Oh ya, satu lagi sama ini ya. Tentu yang perlu disadari bersama, karena kita tadi bicara tentang itu ya, dialektika proses nih, Ya. dinamika proses nih. Ada beberapa keresahan menurut saya, keresahan pribadi sih sebenarnya. Hari ini kawan-kawan atau teman-teman nih gitu terlalu menangkap atau ingin yang sifatnya instan. Iya. Jadi misal mengikuti suatu organisasi tertentu nih, dia itu kepengen, nanti masa depannya langsung jadi misal apa ya, bupati, gubernur, presiden, atau mungkin jadi orang yang akan mengontrol banyak orang. Nah, menurut saya itu sesuatu yang keliru tahapannya. Ya, karena dinamika proses ya kita nikmati romantisme organisasi ini seperti apa sih. Dan kita harus mau kan gitu. Iya, tentu harus mau. Ketika teman-teman sudah memberikan dirinya pada suatu organisasi, ya dia juga harus mengikuti ini. Kan banyak juga teman-teman yang katakanlah kayak hanya penasaran terhadap organisasi. Tetapi ketika tahu sudah masuk tetapi udah lepas. Terus pokoknya belum mlebu tok. Nah, itu akhirnya Semangatnya yang awal. ya akhirnya kan gini, teman-teman sendiri tuh membuang-buang waktu pertama. Ya kan? Terus kedua malah mempersempit diri sendiri. Ya, terima persempit diri sendiri dan dari wong susah. Iya, Anggota kalian maksud. termasuk karena misal sudah jadi pengurus tuh, terus tiba-tiba AFK di pertengahan jalan tuh. Itu kan juga apa ya? Sesuatu yang meresahkan. Iya mas, asli. Bukan yang mendesakkan loh ya. Kalau kita hidup di Indonesia kan ya sebagai anggota organisasi Indonesia kan seperti itu aslinya. Iya kan? Iya, warga. Yang menjadi pengurus kan menjadi DPR, menjadi bupati. Iya. Aku AFK bingung. Iya, padahal mereka itu digaji oleh Rakyat. Iya. Nah, gitulah. Ayo. Semoga seperti itu. Dan saya kira karena kita terkendala waktu mas, mohon maaf untuk Mas Kelvin dan teman-teman, jadi nggak bisa lama-lama. Sekiranya ada tambahan atau closing statement atau apapun bisa disampaikan. Iya sih, mungkin itu saja ya. Boleh nanti kepada kawan-kawan ketika ingin sharing atau diskusi, saya sangat terbuka di meja warung kopi, karena di meja warung kopi kita itu menemukan kesetaraan itu. Terakhir, seperti apa yang selalu saya pegang, make a history in your life, not just story. Buatlah sebuah sejarah dalam hidupmu, jangan hanya sekedar cerita. Karena kita tidak akan tetap mudah untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita.